أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanalladzi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bertepatan pada hari ini tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah, sekitar 1400 tahun yang lalu terjadilah sebuah peristiwa yang maha dahsyat yang menggemparkan dunia pada saat itu. Apa peristiwa itu? Peristiwa itu adalah terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad berupa salat 50 waktu. Maka Nabi Muhammad SAW menerimanya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali. Ketika dalam perjalanan pulang, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahwa umatmu kelak tidak akan mampu melaksanakan salat 50 waktu. Maka Nabi Musa alaihissalam menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk kembali memohon kepada Allah untuk meringankan salat 50 waktu tadi. Maka Nabi Muhammad SAW kembali dan memohon kepada Allah untuk meringankan salat 50 waktu yang tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala meringankan 50 waktu tadi menjadi 10 waktu. Maka Nabi Muhammad SAW kembali pulang dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam pun mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa umatmu tidak akan mampu melaksanakan solat 10 waktu dalam sehari. Umatku telah membuktikannya. Maka Nabi Musa alaihissalam menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali menghadap Allah, memohon keringanan kepada Allah untuk diringankan solat 10 kali dalam sehari. Maka Nabi Muhammad SAW kembali dan seperti biasa memohon kepada Allah untuk meringankan solat 10 waktu tadi. Maka Allah pun meringankan permintaan dari Nabi Muhammad SAW menjadi solat 5 waktu. Dari 10 waktu Allah ringankan menjadi 5 waktu dalam sehari, seperti yang sekarang kita laksanakan, kita tunaikan setiap harinya. Anak-anakku yang saleh dan saleha, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kebesarannya, tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan seorang hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Haram adalah di kota Mekah dan Masjidil Aqsa terdapat di Palestina. Jarak tempuh dari kota Mekah ke Palestina yang sangat begitu jauh, yang secara logika tidak masuk ke dalam akal manusia, dan itu membuat orang gempar pada saat itu, dan sebagian dan kebanyakan orang-orang tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saleh dan saleha, jarak tempuh dari kota Mekah ke kota Palestina sangat begitu jauh, dan pada saat itu belum ada pesawat, belum ada kendaraan seperti mobil, motor dan lain sebagainya. Yang ada cuman unta, dan bahkan ada sebagian orang yang berjalan kaki berbulan-bulan baru mereka bisa sampai ke kota Palestina yang saat ini kita ketahui bersama. Dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada manusia dengan kata kun fayakun, maka jadilah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh manusia, yang di luar daripada nalar manusia, dari logikanya manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Dengan sekejap, dengan sekedip mata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan begitu cepatnya menggunakan kendaraan yang bernama Buraq, yang Allah siapkan buat Nabi kita Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Allah Subhanahu wa taala naikkan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar daripada logika manusia, tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Namun dengan iman yang kita punya, kita bisa menerima, kita bisa mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala bisa menggunakan apa saja dengan di luar kemampuan manusia. Anak-anakku yang saleh dan saleha, pelajaran yang ketiga atau yang terakhir yang bisa kita ambil adalah kita diwajibkan untuk mencintai Masjidil Aqsa. Kenapa kita harus mencintai Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin pada saat itu.
ketika Nabi Muhammad SAW belum menerima wahyu. Anak-anakku yang saleh dan saleha, kita bisa menyaksikan bersama di berita-berita, di HP-HP kita, bahwa saudara-saudara kita yang berada di Palestina saat ini dijajah oleh bangsa Israel. Anak-anak balita, anak-anak kecil yang tidak berdosa, orang tua renta yang tidak berdaya dibantai secara biadab oleh bangsa Israel. Maka kita sebagai saudara sesama muslim, kita harus membantu mereka, kita harus mendoakan mereka. Apabila kita kelebihan harta, kita infakkan, kita sedekahkan buat saudara-saudara kita, karena mereka saat ini membutuhkan bantuan dari kita, khususnya kaum muslimin seluruh dunia. Maka kita harus wajib mencintai Masjidil Aqsa dan saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana. Anak-anakku yang saleh dan saleha, dari 3 pelajaran yang tadi Ustadz sampaikan dari awal sampai ke terakhir tadi, mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi buat kita bahwa kita semuanya nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 pelajaran ini juga kita bisa ambil hikmah bahwa yang pertama, kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu merupakan kewajiban kita yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang meninggalkan sholatnya, maka Allah akan murka terhadapnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada setiap hambanya. Apabila kita tidak bisa sholat dengan berdiri, maka kita diwajibkan untuk duduk. Dan apabila kita tidak bisa duduk, maka kita harus tidur atau berbaring. Dan apabila kita tidak bisa lagi, maka kita melakukan dengan isyarat. Semuanya itu Allah mudahkan buat kita, hamba-hambanya. Dan yang kedua, hikmah yang kedua, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasanya akan bisa melakukan apa saja terhadap hamba-hambanya. Seperti Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir hikmahnya adalah kita wajib mencintai saudara dan Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa merupakan benteng terakhir kaum muslimin seluruh dunia. Karena dengan cintanya kita kepada Masjidil Aqsa dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka kita akan dengan sendirinya membantu mereka dengan sekuat tenaga. Apabila kita tidak punya harta, maka kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka dan mereka bisa terbebas dari penjajah-penjajah laknatullah, yaitu bangsa Israel pada saat ini. Mudah-mudahan dengan hikmah dan pelajaran ini kita semuanya bisa ambil dan kita bisa amalkan. Demikian apa yang dapat Ustadz sampaikan dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.